Dan Bang, kalau tadi kita bahas microslip, yang terjadi pada orang-orang microslip kan kecelakaan, pasti luka kan Bang? Heeh. Luka tuh apa? Kulit. Oke. Kulitnya robek, tertusuk, kegores. Yang aku lakukan apa? Harus menjahit, jahit kulit. Dan percaya nggak Bang, aku tuh suka banget jahit kulit orang itu. Agak serem kalau cuman sepenggal gitu ya. Iya. Tapi yang kecelakaan dokter G yang jahit biasanya. Jadi bener-bener kayak ambil pakai jarum, ada benangnya ya. Terus tusuk, capit, puter, iket, potong. Gitu terus. Nah, Terus sampai ketutup si kulitnya. Katanya menjahit kulit itu ada macam-macam jahitan. Jenis jahitan. Oh Makanya iya? aku bener-bener mempelajari itu semua teknik-teknik itu. Oke. Ada yang gak kelihatan, ada yang potong satu-satu misalkan. Nah aku lihat Bang, aku harus sadar bahwa jahitan aku ini tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah kulit itu sendiri. Jadi aku tuh seperti konsultan pernikahan menjauhkan dua sisi yang berjauhan untuk mikir, udah kamu tuh saling membutuhkan. Terus dia menyembuh. Kalau udah sembuh baru aku ambilin benangnya. Oke. Karena dia udah nyatu lagi Oke. gitu. Oke. Dan kenapa aku bisa tahu mana harus aku tusuk, mana sampai batas kedalaman mana? Karena aku belajar di kadaver itu. Di kadaver kan juga kulit manusia itu kan organ terbesarnya kita Bang. Oke. Tanpa Bang Radit sadar, kulit abang ini 10% dari berat badannya Bang Radit. Beratnya? Berat badannya misalkan Bang Radit 66. 66. Berarti 6,6 kilo itu kulit. Gile. Gede kan Bang? Iya. Dan itu tebal banget kulit kita. Dan kalau Bang Radit pernah gak kegores jatuh gitu? Luka. Pernah? Warnanya apa bawahnya? Putih kan? Oh iya, putih. Jadi kalau Bang Radit sadar, ternyata kulit kita kan berlapis-lapis tuh. Bagian atas namanya epidermis, itu tempat sel melanosit kita berada. Itu sel pigmen kita yang mewarnai kulit kita. Oke. Dan itu tipis banget Bang. Lebih tipis daripada kantong kresek. Jadi apapun warna kulit kita, mau hitam, mau sawo matang, coklat, atau putih, hanya di lapisan epidermis itu. Di bawah itu warna kita sama semua. I see. Jadi buat aku pribadi Bang, terlalu dangkal. Begitu dangkalnya kalau kita menilai seseorang hanya dari warna kulitnya saja. Iya. Karena iya. abis itu kita sama semua. Bentuknya sama tuh di bawah itu Mau kan. warna kulit apapun Bang. Saya tuh ada luka di kaki kanan tuh. Dulu pas di rumah nenek saya pernah lompat-lompat di sofa, kakinya masuk ke dalam sofa, terus ada paku di dalam sofa itu. Nusuk kebeset sampai kebeset gini. Nah sekarang tuh kayak ada daging tumbuhnya gitu. Nah itu apa sih? Kan dia regenerasi sel kan dia suka-suka dia aja kapan nolnya atau numbuhnya gimana tuh kan kita nggak pernah bisa atur. Gitu. Itu apa? Nggak apa-apa itu jaringan aja. Oh. Jaringan kulit kan dia regenerasinya gitu. Itulah kenapa banyak orang kalau misalnya dia luka kayak Bekas gini, ada bekasnya scars jadi itu kayak loh, ada scars. dagingnya itu. Itu scars namanya. Oke, apakah dengan menjahit luka kemungkinan scar akan menurun? Enggak dong, scar pasti kebentuk. Scar adalah fase penyembuhan itu. I see. Jaringan ikatnya tadi itu yang nyatuin lagi. Makanya aku selalu bilang ke pasien yang abis aku jahit, abis luka berat, jangan lupa proteinnya harus cukup, gizinya harus cukup. Jangan cuma makan karbohidrat aja, karena bahan baku untuk regenerasi sel baru semua dari protein. Gitu. Oke. Di IGD sendiri banyak nggak orang datang dengan indikasi di mana dia harus dijahit? Iya, kalau di IGD. Justru di IGD Bang, jahit-menjahit itu kan. Oke. Gimana lagi kan nggak mungkin di poli. Iya. Jahit-menjahit itu semua di sana. Yang paling sering apa yang dokter Gia temuin? Bagian tubuh mana yang harus dijahit? Kepala kah atau? Ini di sebelahnya rumah sakit itu lagi ada pembangunan gitu. Dan makanya betapa pentingnya pakai helm lagi kerja itu. Karena kita nggak pernah tahu apa yang bisa jatuh dari atas kita. Nah yang jatuh itu batu dari 16 meter ke helmnya itu. Untung pakai helm Bang. Jadi ke aku kondisinya helmnya pecah tapi luka kepalanya masih bisa aku jahit. Kenapa masih bisa aku jahit? Karena yang robek hanya kulit kepala. Bentar. Di sebelah rumah sakit itu ada pembangunan. Ada pembangunan. Jadi tukang Tukang. Dia pakai helm. Tiba-tiba entah dari mana itu ada batu jatuh dari 16 meter jebret gitu. Bayangin kalau dia nggak pakai helm Bang. Beda cerita kan. Ke aku kan bentuknya jebol itu. Makanya. Karena helm dia aja pecah dan luka kepalanya. Dan aku harus jahit kepalanya. Jahit kulit kepalanya. Tapi tengkoraknya, dalemannya itu nggak ada perdarahan. Jadi otaknya aman. Makanya harus pakai helm.